Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo secara resmi memberhentikan sementara Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini diambil usai Firly ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani keputusan Presiden mengenai pemberhentian sementara Firly Bahuri dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini diambil usai Firly ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian Jokowi menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firly Bahuri. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan, Kepres tersebut ditandatangani Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat malam 24 November, seusai kunjungan kerja di Kalimantan Barat. Sementara itu, meski Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka, Polda Metro Jaya belum menahan mantan Ketua KPK tersebut. Menurut Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, pihaknya masih mempertimbangkan tindakan penahanan terhadap pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri tersebut. Upaya yang dilakukan oleh tim penyidik di tahap penyidikan itu semua terkait dengan kepentingan atau kebutuhan penyidikan dalam penanganan perkara aku yang saat ini sedang dilakukan penyidikan, ya. Jadi untuk kepentingan dan kebutuhan penyidikan, apabila penyidik mempertimbangkan perlunya dilakukan tindakan-tindakan penyidikan lain, penyidik akan melakukan tindakan dimaksud. Kendati tak langsung menahan Firly, Ade menyatakan Polri telah mengirimkan surat pencekalan agar Firly tak kabur ke luar negeri. Nantinya, Firly bakal dicekal selama 20 hari ke depan. Tim Liputan, Universe. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, pasca diberhentikannya Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Presiden Joko Widodo, sudah ada Maria Gabriel di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang, Gaby. Apa saja tahapan selanjutnya usai Presiden Joko Widodo ini resmi memberhentikan sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Ya, selamat siang Didis dan juga pemirsa BTV. Memang benar sekali bahwa Presiden Joko Widodo telah resmi memberhentikan secara sementara Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK, di mana ia diberhentikan secara sementara ini usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemberhentian sementara Firly Bahuri ini tertuang dalam surat keputusan Presiden nomor 116 tanggal 24 November 2023 kemarin, di mana dalam surat keputusan Presiden itu juga berisi penunjukan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Diketahui Nawawi ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK sejak tahun 2019. Nawawi ini lolos menjadi pimpinan KPK dengan mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar oleh Komisi 3 DPR RI pada waktu itu. Nah, kemudian Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga menjelaskan bahwa pemberhentian dan penetapan ketua sementara ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 yang merupakan pengesahan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 33A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 mengenai pemilihan dan penetapan ketua KPK sementara oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Maka sosok yang menggantikan Firly Bahuri ini langsung dipilih dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah dikeluarkannya surat keputusan Presiden ini, KPK memutus akses Firly Bahuri sebagai pimpinan atau sebagai ketua untuk sementara waktu sampai dengan proses hukum ini selesai. Di mana Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut bahwa Firly Bahuri masih bisa untuk tetap ke kantornya di KPK ini, namun untuk tugas dan kewenangan ini sudah diberhentikan dan Firly tidak boleh mengambil keputusan dalam bentuk apapun. Didis dan juga pemirsa BTV, Polda Metro Jaya kan memang telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun hingga saat ini belum dilakukan penahanan. Belum dijelaskan secara gamblang alasan penyidik tidak melakukan penahanan begitu. Kendati demikian, Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri menyampaikan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan kepentingan ataupun kebutuhan dari penyidikan. Didis. Oke, Gaby, saat ini Anda sedang berada di gedung KPK. Lantas, apakah sudah ada informasi terkait dengan adanya kemungkinan nama tersangka baru atas kasus ini? Ya, untuk adanya
terkait dengan hal itu tidak menutup kemungkinan memang adanya tersangka baru. Tapi dapat kami informasikan bahwa Polda Metro Jaya ini berencana untuk memanggil 4 orang pimpinan KPK sebagai saksi pada pekan depan. Adapun 4 pimpinan KPK dimaksud adalah Alexander Marwata, Johannes Tanak, Nawawi Pomolango, dan juga Nurul Gufron. Di mana Wakil Ketua KPK Johannes Tanak memastikan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif ketika dipanggil oleh Polda Metro Jaya nanti. Rencananya selain daripada pimpinan KPK, pemeriksaan terhadap para ahli juga akan dilakukan pada pekan depan. Demikian Didis. Gabriel yang melaporkan langsung dari gedung KPK, selamat bertugas kembali.